Faslun adapun ini pasal an-niyatu, adapun niat salah satu darajatin ialah ada tiga beberapa tingkatan. Inkanat, jika ada as-salatu, yang pertama yaitu jika ada as-salatu salat fardhu, yaitu salat fardhu. Wa inkanat, dan yang kedua jika ada nafilatan, yaitu salat sunat muaqqatan yang dibatasi waktunya, karotibatin seperti sholat rawatib. Dan yang ketiga wa inkanat, dan jika ada sholat nafilatan, sholat sunnah mutlaqatan, yaitu sholat sunnah mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in wa barik wa salim ajma'in, amin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, amin. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, amin. Allahumma jibal ummata sayyidina Muhammad, amin. Allahumma rzuq ummata sayyidina Muhammad, amin. Allahumma ihfad ummata sayyidina Muhammad, amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul kiram wal muhtaramin yang saya hormati dan kami muliakan, Ketua Yayasan Insan Bakti Pertiwi Pusat Habib Tubibin, Ketua Yayasan Insan Bakti Pertiwi Cabang Sumber Batu Abiyadi, beserta staf jajaran pengurusnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa tanggung saya kepada beliau semua, amin. Dan yang kakak banggakan serta kakak cintai, adik-adik kakak, semoga kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan menjadi berguna bagi dirinya, bagi keluarga, masyarakat, baik itu agama ataupun negara, amin ya Allah ya Rabbal. Puja yang menjadi penghias rasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji yang menjadi penghias hati kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, serta syukur yang menjadi penawar takabur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Al-Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabat, para tabi'in atau tabiatnya, para alim ulama masyariyin, bil khusus kita yang hadir senantiasa kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini di hari Jumat telah kita kembali berkumpul di haflah mubarakah ini dalam rangka mengadakan acara rutinitas kita, yaitu istighosah, bacaan yasin, serta mendoakan para sahabat dermawan kita dan santunan. Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga berjalan dengan lancar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dikaruniai dan diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah dan rahmatnya kepada kita semua, amin ya Allah. Melanjutkan pembahasan kita bisa finatun naja, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas tentang pasal yang baru, yaitu pasal tentang an-niyatu salah satu darajatin, tentang ada tiga tingkatan derajat, ada tiga tingkatan niat gitu. Ada pasal tentang tiga tingkatan niat. Apa bacain dulu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun, adapun ini pasal an-niyatu, adapun niat salah satu darajatin ialah ada 3 beberapa tingkatan. Inkanat, jika ada as-salatu, yang pertama yaitu jika ada as-salatu salat fardhu, yaitu salat fardhu, wajib maka wajib qasdul fi'li, apa yaitu menyengaja perbuatan, wa ta'yini dan menentukan, wal fardiyati serta kefarduannya, wa ingkanat dan yang kedua jika ada nafilatan yaitu salat sunat muaqqatan yang dibatasi waktunya, karotibatin seperti salat rawatib, awzati sababin atau salat yang memiliki sebab, wajib maka wajib qasdul fi'li yaitu menyengaja perbuatan, wa ta'yini dan menentukan. Dan yang ketiga wa ingkanat, dan jika ada salat nafilatan salat sunnah mutlaqatan yaitu salat sunnah mutlak, wajib maka wajib qasdul fi'li yaitu menyengaja perbuatan, faqat maka itu saja. Al fi'lu, adapun yang dimaksud fi'lu atau perbuatan yaitu ucapan usolli, wa ta'yinu dan yang dimaksud menentukan yaitu ucapan zuhro atau zuhri atau asri atau isai atau maghribi dan subhi. Nah itu yang dimaksud ta'yin. Wal fardiyati dan yang dimaksud kepaduan yaitu fardhon, yaitu adanya bahasa fardhu lillahi ta'ala. Nah itu baik, kita jelaskan, kita rinci satu persatu supaya dapat dipahami. Maka mohon dengarkan, makan ya makan saja, telinganya mendengarkan. Bisa makan, mulutnya makan, telinganya mendengarkan. Siap? Boleh ngobrol ya. Jadi salat ini ada 3 macam. Yang dimaksud salat itu ada 3 macam, yaitu yang pertama ada yang dinamakannya salat fardu. Salat fardu itu seperti salat subuh, salat fardu itu seperti salat duhur, asar, maghrib, terus isya, subuh. Nah itu salat fardu. Yang kedua ada lagi salat muqayyad. Apa salat muqayyad itu? Salat yang ada keterkaitan dengan waktu atau sebab. Nah itu salat muqayyad gitu ya. Ada lagi yang dimaksud salat mutlak. Kalau salat sunnah mutlak itu salat yang tidak memiliki batas waktu, mau kapan aja silakan. Nah itu salat sunnah mutlak, kecuali di waktu-waktu yang diharamkan untuk salat dan berpuasa. Gitu, berpuasa. Seperti setelah salat subuh gak ada salat sunat, setelah salat asar itu diharamkan untuk melaksanakan salat untuk melaksanakan sholat, kecuali kalau misalkan sholat qada itu mau boleh gitu. Terus ibadah atau sholat yang mengulang itu boleh ya. Nah berikut ada lagi yang dimaksud sholat fardu. Yang mencakup sholat fardu itu ada seperti yang namanya sholat fardu secara umum, yaitu sholat yang kita ketahui sehari semalam itu 5 waktu. Ada lagi yang kedua, ini juga fardu, apa? Sholat nazar. Meskipun dengerin, meskipun yang dimaksud sholat nazar, meskipun sholat ini hukumnya sunnah, tapi karena dinazarkan menjadi wajib. Misalkan saya, misalkan saya ranking 1 di sekolah, saya insya Allah saya bernazar akan melaksanakan sholat tahajud setiap malam. Misalkan kalau saya ranking 1 di sekolah, nah itu nazar. Misalkan sholat tahajud itu sunnah, tapi karena nazar tersebut, karena kalau saya misalkan ya, kalau saya ranking 1 di sekolah, saya bernazar akan sholat tahajud setiap malam, sholat tahajudnya menjadi wajib. Kalau ditinggalkan sholat tahajud tersebut maka berdosa gitu. Seperti misalkan sholat duha ya kayak gitu ya, itu kan sunnah. Tapi kalau kita dinazarkan sholat duha tersebut, saya berjanji besok bakalan sholat duha pokoknya. Terus besok gak ngelaksanain, harus dikodoin gitu, karena wajib ya, wajib sholat duhanya gitu ya. Paham ya yang disebut sholat nazar, tahu ya?
Jadi sholat janji meskipun sekalipun itu sholatnya sunnah, kalau di nazar menjadi wajib gitu ya. Nazar itu janji gitu. Ada satu janji gitu. Banyak gitu ya. Nazar-nazar tersebut itu bukan hanya sholat doang, bahkan puasa atau misalkan kalau misalkan saya dikasih anak laki-laki, saya akan syukuran. Terus syukurannya enggak dilaksanain, dosa itu. Kenapa? Itu menjadi nazar, menjadi wajib. Meskipun syukurannya sunnah, tapi karena dinazarkan menjadi wajib. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu sholat fardu kifayah. Apa yang dimaksud sholat fardu kifayah? Sholat yang kewajibannya itu bisa gugur hanya dengan satu orang misalkan yang melaksanakan. Seperti sholat jenazah, ya. Sholat jenazah itu sholat fardu kifayah, ya, wajib untuk semuanya. Tapi kalau misalkan ada yang menyolati satu, misalkan ya, ada yang menyolati jenazah misalkan satu orang atau misalkan beberapa sebagian daripada kampung tersebut ada yang menyolati jenazah tersebut, tapi sebagian orang lagi nggak menyolati jenazah, gugur kewajibannya karena beberapa orang tersebut yang menyolati jenazah tersebut. Jadi kalau misalkan di satu kampung ada yang meninggal misalkan ya, terus nggak ada yang ngurusin jenazahnya, nggak ada yang nyolatin jenazahnya, satu kampung itu mendapatkan dosa. Tapi kalau misalkan ada yang nyolatin meskipun 5 orang, yang satu kampung tersebut ditanggung dosanya, ditanggung dosanya sama ya, bukan ditanggung gugur dosanya sama yang 5 orang tersebut yang menyolati jenazah. Nah itu disebut fardu kifayah gitu ya. Seperti ucapan salam juga ya Pak, jawab salam, menjawab salam juga fardu kifayah ya. Jadi ketika misalkan ada orang yang masuk ke rumah misalkan para mubalik nih, seperti kakak saya tadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu ya, kan menjawab salam itu wajib, mengucapkannya sunnah. Tapi wajibnya fardunya itu fardu kifayah. Meskipun misalkan jamaah ada 1000 orang, yang jawab cuma 5 orang, gugur semuanya kewajibannya. Cukup dengan 5 orang tersebut gugur. Jadi nggak harus wajib semuanya menjawab, nggak harus gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen mendapatkan pahala ya dari ucapan keselamatan tersebut, ya kita jawab gitu ya. Jikalau kita tidak menjawab juga nggak kenapa-napa. Kalau misalkan teman kita ada yang menjawab, itu disebut fardu kifayah gitu. Jadi jangan maksa misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, itu dijawab kabihan. Jangan sampai seperti itu juga gitu ya. Itu yang ketiga yaitu fardu kifayah, yang disebut fardu, yang disebut kewajiban. Itu yang pertama tadi fardu sholat 5 waktu, yang kedua yaitu sholat nazar ya, sholat nazar itu fardu nazar, yang ketiga yaitu fardu kifayah, yang keempat yaitu fardu qada. Kalau qada itu misalkan seperti